Pengacara Nikita Mirzani dan Mail resmi menyatakan bahwa mereka akan mengajukan kasasi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2025. Nah, sebelum para haters dari alam barzah ya menarik kesimpulan dan memelintir berita kemana-mana ya, satu hal penting yang harus kita sepakati dulu nih. Narasi dari netizen channel bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Dan kasasi bukan menjamin kemenangan ya. Kasasi adalah ruang koreksi hukum, bukan panggung drama. Sekarang mari kita bedah apa aja sih kekuatan dan celah kasasi Nikita Mirzani dan Mail ya secara logis dan ilmiah. Pertama, masalah yang paling mendasar ya tentang frasa turut serta dalam amar putusan. Jadi baik Nikita Mirzani maupun Mail ya sama-sama dinyatakan turut serta berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP. Tetapi hasil akhirnya berbeda ya, di mana Nikita Mirzani turut serta melakukan pemerasan melalui elektronik ya, plus TPPU terbukti gitu ya. Kemudian Mail turut serta melakukan pemerasan melalui media elektronik, tetapi TPPU tidak terbukti. Nah, disinilah muncul problem hukum menurut hemat netizen channel ya. Jadi secara teori hukum pidana, sahabat channel, turut serta berarti berada dalam satu rangkaian ya, mulai dari kehendak, perbuatan, dan akibat hukum. Jadi jika dua orang sama-sama turut serta dalam satu peristiwa pidana ya, maka konstruksi peran dan hasil pidananya seharusnya selaras ya, kecuali kalau misalnya hakim mampu ya menjelaskan secara sangat rinci perbedaan peran masing-masing. Dan ini penting banget ya, ketika penjelasan itu tidak proporsional atau timpang ya, maka terbuka ruang salah penerapan hukum ya, wilayah yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung dalam kasasi. Kedua, soal konstruksi TPPU pada Nikita Mirzani. Jadi sahabat channel, TPPU dia bukan pasal tambahan sembarangan ya. Ia mensyaratkan niat menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan. Nah, pertanyaan hukumnya, apakah aliran dana dalam perkara ini ya benar-benar menunjukkan upaya penyamaran? Apakah ada layering, apakah ada placement, atau rekayasa transaksi yang rumit dan kompleks ya? Ataukah hanya penerimaan uang yang asal-usulnya justru terang dan diperdebatkan secara terbuka? Jadi Mahkamah Agung ya dalam banyak sekali putusan ya menegaskan bahwa tidak setiap penerimaan uang hasil tindak pidana otomatis menjadi TPPU. Nah, inilah salah satu titik krusial kasasi Nikita Mirzani. Apakah hakim banding telah memperluas makna TPPU melebihi doktrin dan jurisprudensi? Ketiga, soal inkonsistensi antara terdakwa yang saling terkait ya. Mail dinyatakan tidak terbukti TPPU, tetapi Nikita Mirzani terbukti TPPU. Padahal ya peristiwa hukumnya saling terkait, waktunya beririsan, dan uangnya berasal dari rangkaian yang sama. Nah, dalam logika hukum pidana modern ya, kondisi seperti ini sahabat channel menuntut konsistensi penalaran hakim ya. Jika tidak, maka muncul pertanyaan besar ya, apakah terjadi fragmentasi ya pertanggungjawaban pidana yang tidak seimbang. Jadi ini bukan soal simpati, ini soal rasionalitas putusannya. Nah, keempat, soal alat bukti rekaman ya. Isu rekaman ya tidak bisa dianggap sepele sahabat channel. Jadi rekaman yang dilakukan secara diam-diam ya, disimpan kemudian disebarkan sebelum diuji keabsahannya di pengadilan ya. Dalam banyak sekali putusan MA ya, alat bukti yang cacat prosedural ya bisa berimplikasi sangat besar. Bahkan meruntuhkan konstruksi perkara ya bila ia menjadi fondasi utama pembuktiannya. Nah, kasasi berwenang menilai ya, apakah hakim sebelumnya keliru menerapkan hukum pembuktian. Kelima, soal kasasi Mail yang bukan formalitas ya. Jadi kasasi Mail juga sangat penting karena ia dinyatakan turut serta, tetapi dibebaskan dari TPPU. Artinya kasasi Mail langsung beririsan dengan kasasi Nikita Mirzani. Jadi peran Mail direvisi atau ditafsir ulang ya, maka bangunan perkara secara keseluruhan ikut berdampak. Jadi ya, kasasi Nikita Mirzani dan Mail bukan perjudian hukum ya, dan juga bukan kepastian menang. Kasasi adalah upaya menguji apakah hukum diterapkan secara konsisten, proporsional, dan rasional. Nah, dalam kondisi seperti ini, kasasi justru menjadi langkah yang paling logis ya. Bukan karena keras kepala, tetapi karena hukum memang menyediakan ruang koreksi. Dan pada akhirnya perjuangan hukum bukan tentang cepat menyerah ya, tapi tentang memastikan keadilan diuji sampai batas terakhir yang sah.